Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan berbahagia ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat soal-soal online dengan menggunakan Google Form atau Google Drive. Langkah yang pertama, kita harus memiliki email dari Gmail. Ini saya beri contoh, jadi kita panggil Gmail. Kalau sudah punya, kalau belum punya, maka juga kita tulis Gmail. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, setelah Gmail terbentuk, ini kebetulan Gmailnya sudah ada. Nama Gmailnya adalah Fatol SMP 3 Kalibagor 19202020@gmail.com. Nah, setelah Gmail dibuka seperti ini halamannya, kotak masuk ya. Maka langkah berikutnya adalah mengklik 9 titik di pojok kanan ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Di sini ada bermacam-macam, ada akun, ada telusuri, ada maps, ada Gmail surat ini, kalender ya. Nah, kita pilih Drive ya. Drive ini adalah Google Drive ya. Kita mendapatkan gratis satu akun Gmail itu dapat 15 GB ya, yang disimpan di awang-awang. Ya, jadi kita klik seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kalau kita akan membuat soal baru ya, maka kita klik plus baru, kemudian kita arahkan ke bawah. Di sini kebetulan tidak ada Google Form, maka kita pilih Google Formulir di sini. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul formulir tanpa judul ya. Oke. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita membuat judul dari ujian kita. Misalnya kita tuliskan di sini pakai huruf besar, penilaian akhir tahun. SMPN 3 Kalibagor. Oke. Mapelnya apa misalnya? Mapel bahasa Inggris misalnya. Ini contoh. Kelas 7. Ya. Kemudian dituliskan di sini tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini. Maka kita sudah bisa membuat judulnya ya. Lalu judul ini belum ada namanya ya, formulir tanpa judul. Untuk memberi nama, maka kita klik saja ini di sini. Nah, ini akan muncul penilaian akhir tahun ya. SMPN 3 Kalibagor, kita beri nama ini aja filenya. Jadi kita sudah punya nama file penilaian akhir tahun SMPN 3 Kalibagor Mapel bahasa Inggris kelas 7. Oke. Begitu, saya kira mudah. Kemudian kita akan membuat dua bagian ya. Jadi bagian yang pertama ini adalah bagian judul dan identitas ya. Bagian yang kedua nanti adalah bagian soal. Kita bagi di sini, kita klik yang tanda sama dengan ini, tambahkan bagian, maka sekarang kita punya dua bagian. Ini bagian pertama identitas, bagian kedua ini nanti misalnya kita tulis di sini soal ujian ya.
soal ujian. Oke, kita kembali ke bagian pertama ya. Di bagian pertama ini tentu kita membutuhkan identitas. Yang pertama adalah nama siswa. Oke, nama siswa. Titik 2. Ya. Nama siswa ini dengan menggunakan jawaban singkat ya. Kemudian nanti kalau ini wajib ditulis anak-anak, maka wajib ini kita pindahkan. Kalau tidak wajib, kita geser ke kiri. Nah, kita tulis tidak wajib dulu karena ini kita mau melanjutkan ke poin-poin yang lain. Jadi poin berikutnya adalah kelas ya. Kita tambahkan di sini, kita tulis kelas. Oke. Kelas, kemudian karena kelas ini sudah jelas di SMP Negeri 3 Kalibagor, ini ada 7 kelas untuk kelas 7 ya, maka kita berikan pilihan drop down ya. Jadi tadi ada jawaban singkat, kita pilih, kita ulangi, kita klik, nah seperti ini. Kemudian ada drop down, lalu kita masukkan kelasnya ya, kelas 7A, kemudian 7B, kemudian 7C, kemudian 7D, terus 7E, kemudian 7F, dan 7G ya. Sehingga nanti anak dengan mudah tinggal memilih ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan, masih tambahan bagian halaman judul yang pertama, bagian pertama. Misalnya nomor ujian. Nomor ujian. Nomor ujian ini juga tentu harus menggunakan jawaban singkat ya. Sehingga ini kita hapus ya, cukup jawaban singkat ya. Berikutnya ini kalau nanti wajib kita geser ke wajib. Satu lagi yang penting ini adalah password ya, supaya nanti tidak semua orang bisa masuk ke halaman soal ini ya, password. Nah, untuk password langkahnya adalah di sini menggunakan jawaban singkat, tetapi di sini ada bagian angka, ada bagian angka adalah angka, titik-titik. Nah, di bagian bawah ini kita klik, oke, dan kita klik validasi seperti ini ya. Kita klik validasi, tadi sudah ada, jadi kalau belum diklik validasi. Nah, kemudian kita nanti tuliskan misalnya teks ya, teks. Teksnya apa? Misalnya semangat, misalnya semangat. Nah, kemudian pada kolom berikutnya ini kita tulis misalnya password yang Anda tulis salah ya, misalnya. Nah, ini. Jadi kalau nanti siswa tidak nulis semangat, maka passwordnya akan salah tentu. Ini kita geser ke wajib. Tapi karena ini sedang latihan, jadi tidak perlu kita tulis wajib. Ya. Oke, jadi bagian yang pertama ini sudah kita selesaikan, Bapak Ibu. Kita lihat pada tanda pratinjau. Saya ulangi, jadi untuk melihat hasil pekerjaan, kita klik tanda atau gambar mata di sini ya. Sini pratinjau, kita klik. Maka pekerjaan kita tadi nama sudah, nanti anak menuliskan di sini
Pilih di sini kelas, tinggal dia kelas 7A, 7B, atau sampai 7G ya. Kemudian nomor ujian diisi, password diisi. Nah, berikutnya ini kita akan coba mengerjakan yang bagian 2 soal ujian. Tetapi Bapak Ibu, kita belum mulai karena kita akan baru menyelesaikan bagian 1 ya. Jadi bagian yang kedua soal ujian, ini kita klik bagian soal ujian. Di sini ada perintah. Kita tulis perintahnya misalnya. Pilihlah jawaban yang tepat. Ya. Dengan cara mengklik bulatan ya. Itu kita kasih tanda seru ya. Nah, karena soalnya kita buat ini adalah pilihan ganda, maka kita akan mulai dengan pertanyaan ya, pertanyaan dan jawaban atau opsi ya. Nah, Bapak Ibu hormati, untuk membuat soal ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena syaratnya adalah yang pertama, kita harus menyiapkan Snapchat ini ya. Jadi fungsinya Snapchat untuk merekam gambar ya. Merekam gambar ini sudah ada di Windows, tinggal mengambil. Kemudian kita siapkan file Word ya. Misalnya file Word-nya kita simpan di drive F ya, misalnya ini. Ini contohnya adalah soal USBN, tidak apa-apa, ini hanya contoh ya. Kita ambil file Word-nya, tadi soalnya bahasa Inggris ya. Nah, ini bahasa Inggris. Oke. Nah, soal bahasa Inggris. Kita buka soalnya posisinya, kemudian kita minimize Bapak Ibu. Kita akan mencoba mengerjakan atau menuliskan ke Google Form ini soal nomor 1 ya. Jadi soal nomor 1 ini kebetulan ada gambarnya ya, ada gambar dan pertanyaan ya. Oleh karena itu kita kembali lagi ke Google Form. Di sini pada pertanyaan ya, kita klik ini pertanyaan. Di sini ada tanda plus, ini untuk gambar. Kemudian ini untuk pertanyaan, itu untuk opsi jawaban. ABCD ya, atau ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Kita kembali ke Word. Kita siapkan Snapchat. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian diklik. Lalu pilih gambar. Nah, ini seperti ini. Pilih gambar. Lock. Nah, ini sudah terekam. Kemudian kita simpan gambar ini. Misalnya kita simpan di drive F ya. Untuk mempermudah misalnya kita buat folder ya. Folder part bahasa Inggris. Jadi supaya nanti gambarnya ngumpul di sini. Nah, oke, kita simpan capture nomor 1 atau gambar 1 ya. Kita simpan begini. Jadi kita tinggal keluar sekarang. Close. Nah, kita kembali ke Google Form. Nah, di Google Form ini kita tadi sudah punya gambar ya untuk soal nomor 1 ya. Maka tinggal diklik. Nah, seperti ini. Nah, kita cari. Tadi soal kita ada di F ya. Ada di F, ada part bahasa Inggris dari gambar ini ya. Gambar nomor 1. Tinggal kita klik. Kita open. Nah, dia akan mengupload ya ke Google Form kita. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul di sini gambar soal nomor 1 yang ada di Word. Sekarang tinggal pertanyaan. Tentunya pertanyaan tanpa judul ya. Maka kita ganti dengan pertanyaan yang ada di sini. Nah, what does the notice mean? Ini kita copy. Oke. Kita copy saja seperti biasa Bapak Ibu membuat soal.
kemudian kita minimize, kita pindahkan ke sini, tinggal paste ya. Oke, atau sering orang bicara paste lah ya. Oke, jadi soal sudah jadi, tinggal opsi. Nah, untuk opsi ini lebih mudah Bapak Ibu. Kita panggil lagi Word, kemudian kita copy file ABCD ya. Kemudian copy lagi. Oke. Copy lagi, kemudian kita kembali ke Google Form. Nah, di sini tinggal diklik yang pertama, kemudian paste. Nah, keempat-empatnya sudah tercopy Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita hapus optionnya ya. Kenapa dihapus? Karena untuk mempermudah proses randomisasi atau pengacakan ya, supaya nanti setiap siswa baik option jawaban ya maupun soal itu akan berbeda-beda ya antara siswa satu dengan yang lain ya. Nah, soal pertama sudah selesai ya. Bagaimana kita tahunya soal pertama sudah selesai? Nah, seperti biasa kita lihat gambar pratinjo, gambar mata ini ya. Kita klik. Nah, ini maka pada bagian 2 kita sudah menyusun satu nomor ini Bapak Ibu ya. Jadi begitu gampang ya. Begitu gampang. Soal nomor 1 sudah jadi ya. Nanti di laptop siswa atau di komputer siswa atau di handphone siswa, di Android siswa akan muncul soal seperti ini. Jadi siswa tinggal klik mana jawaban yang benar ya. Oke, kita close dulu, kita kembali ke soal. Nah, sekarang untuk menambah soal berikutnya, Bapak Ibu tinggal mengklik bagian plus ini, Pak. Ya, bagian plus ya. Kalau tadi bagian 1, 2, ini bagian plus. Nah, kita tambah sekarang soal berikutnya. Kita lihat di Word ya. Soal berikutnya ini juga masih pakai gambar ya. Gambar yang ini ya. Jadi perbedaan soal offline dengan online, kalau nomor 2 ini pertanyaannya berdasarkan gambar, maka gambar yang ini juga dimasukkan di nomor 2 ya. Supaya nanti kalau diacak pertanyaan ini nyambung dengan gambar ya. Jadi gambar yang pertama ini tadi kita sudah punya, sehingga kita tidak perlu merekam lagi ya, tidak perlu snapshot lagi ya, atau capture lagi tidak perlu ya. Jadi kita cukup mengambil di tempat yang tadi ya. Oke, kita kembali sehingga kita klik tanda kotak ini yang ada gambar gunungnya ya. Kemudian kita cari file kita tadi ada di F, di PAT bahasa Inggris, kita klik. Nah, kemudian muncul gambar yang tadi ya. Oke, jadi sama langkahnya. Kemudian berikutnya kita tinggal ngopi soal ini. Kita copy soalnya. Soal nomor 2, kita kembali lagi minimize, kita kembali ke Google Form, kemudian paste. Ingat, soalnya kita hapus ya dengan tanda backspace. Kemudian opsinya juga sama, kita kembali lagi ya untuk memilih opsi. Oke, tinggal copy. Kita pindahkan lagi, kita minimize lagi, pindahkan ke sini. Oke, tinggal paste. Nah, tinggal kita hapus lagi. Jangan lupa menghapus ABCD-nya. Karena untuk mempermudah pengacakan atau randomisasi ya pada soal anak-anak kita ya. Oke, sudah selesai nomor 2. Ya, saya kira mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya, tinggal kita klik gambar pratinjo ini.
ya, maka kita sudah selesai membuat dua nomor ini, ya, dua nomor ini. Oke, kemudian kita close, kita akan pindah ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, ini di bagian ini dikliknya, kemudian kita tambah. Ini soal nomor 3, kita lihat apa soalnya. Soal nomor 3 juga masih gambar ini ternyata. Berdasarkan gambar. Nah, maka kita gunakan snapshot lagi. Oke. Kita capture lagi gambarnya. Ya, kita capture. Oke, selesai, di capture, disimpan. Tadi nyimpannya adalah di F, dia akan kembali ke sini karena kita sedang bekerja. Gambar nomor 2 ya. Kemudian kita simpan. Oke, jadi kita keluaran. Kita sudah menyimpan gambar ini tadi di drive F di folder PAT bahasa Inggris ya. Kita minimize lagi, kita kembali ke soal berikutnya ya. Soal di sini soal ketiga, bukan nomor 3, ketiga ya. Kita klik, oke. Tanda kotak tadi, saya ulangi untuk memasukkan gambar, tanda klik ini. Kemudian kita cari. Nah, ini gambar nomor 2, kita klik, kita open ya. Sama dengan tadi, sangat mudah ya. Sangat mudah dan gambar masuk sekarang. Setelah masuk gambar, kita panggil lagi Word-nya. Di sini nomor 3, pertanyaannya, what is the intention to write the text? Nah, ini kita copy. Oke. Soal ini kita copy. Kita minimize lagi. Oke. Kita klik di sini. Oke. Kita hapus nomornya. Kemudian kita kembali lagi ke Word, klik Word-nya ya. Di sini ada ABCD, kita copy sekalian. Oke, copy sekalian. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita minimize lagi. Kita pindahkan ke sini, paste. Selesai. Tinggal menghapus optionnya, kita hapus. Optionnya kita hapus. Oke, selesai. Soal yang ketiga, kita lihat pekerjaan kita. Nah, di sini ya. Oke, selesai. Ya, jadi begitu mudah. Dan seterusnya Bapak Ibu sampai soal nomor 50. Jadi kalau misalnya saya beri contoh soal yang kebetulan tidak ada gambarnya bagaimana? Mudah ya. Berarti tidak ada gambarnya. Contoh saya ambil soal yang tanpa gambar misalnya. Oke. Kita ambil contoh soal yang tanpa gambar. Misalnya ya, pertanyaannya tentang ini ya. Kebetulan semuanya berdasarkan gambar dan bacaan ya. Oke, nah ini tanpa gambar ini ya. Oke, misalnya an ant typically has a large head and bla bla bla. Ini kan tanpa gambar ya. Maka kita klik saja, kita copy saja ini. Misalnya ya. Oh, ini paragraf 2 ya. Ya. Oh, ini berdasarkan soal. Juga berdasarkan bacaan. Ya. Jadi semuanya berdasarkan bacaan. Kalau tidak, misalnya contoh soal ini tidak berdasarkan bacaan, ya, misalnya ini hanya contoh saja ya, maka Bapak Ibu tinggal mengcopy saja, ya, ambil contoh misalnya ini tanpa bacaan, misalnya ini contoh soal tanpa bacaan ya, copy ya, 238 ini kita pindahkan, kita minimize ke sini. Nah, seperti ini. Kita hapus nomornya ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke pilihannya ya. Misalnya seperti itu.
tidak berdasarkan gambar, tidak berdasarkan bacaan. Kita minimize, kita pindahkan ke sini, kita copy paste, ya, selesai. Kita hapus, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau tidak ada bacaan tidak usah dimasukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini soalnya sudah muncul seperti ini Pak. Kita sudah mendapatkan beberapa soal ini, soal tanpa bacaan ya. Kemudian bagaimana kalau soal ada teks ya, tadi gambar, sekarang teks. Kita tambah lagi. Oke, kita tambah lagi. Di soal berikutnya ada teks. Maka kita lihat misalnya contoh soal ini kan berdasarkan teks ya. Ini teksnya panjang ini. Maka Bapak Ibu nomor 30, 30 dan seterusnya ini kan berdasarkan teks ya. Maka Bapak Ibu teks ini tidak perlu diketik ulang ya. Jadi kita anggap ini gambar ya. Cukup diklik Snapchat, kemudian kita rekam ya. Nah, seperti ini. Nah, kita simpan. Misalnya yang ketiga ini ya. Ketiga ini teks ya. Oke. Selesai. Misalnya kita akan kembali ke sini ya. Soal ini berdasarkan teks, maka karena teksnya dianggap gambar, maka kita klik tanda kotak ya. Ini. Kita cari gambar yang tadi di sini nomor 3 ini bacaannya. Nah, seperti ini, Pak. Selesai. Kita masukkan bacaannya, kita tidak usah. Tinggal kita perbesar, ditarik ya, jadi besar tulisannya. Kemudian pertanyaannya tadi misalnya ini berdasarkan bacaan. The text mainly tells us about titik-titik ya. Copy ya. Tinggal copy. Kemudian kita minimize lagi ke soal ini ya. Oke. Kemudian kita kembali ke Word, kita pilih jawabannya. Oke. Kita pilih, kita copy, kita minimize lagi, kita kembali ke sini. Oke. Oke, saya kira mudah. Kemudian ini kita hapus juga, jangan lupa. Oke, dan seterusnya sampai nomor 50 sama ya. Kalau ada bacaan, ada gambar, maka kita Snapchat ya. Kalau tulisan biasa tinggal copy paste ya. Jadi sangat cepat Bapak Ibu ya membuat 50 nomor dengan menggunakan Google Form. Yang penting kita sudah punya file sumbernya dari Microsoft Word. Ini nanti akan muncul di handphone atau di komputer anak-anak seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita sudah dapat banyak soal nih. Kita anggap soal kita sudah 50 nomor. Kita kembali close ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, langkah berikutnya adalah kalau soalnya kita anggap ini sudah selesai 50 ya. Maka kita akan menyeting ya, menyeting. Yang pertama kita nyeting identitas Bapak Ibu ya. Setting identitas dari mulai nama ya. Nah, kita setting nama ya. Nama itu wajib, berarti kita klik sampai kanan ya. Oke. Kemudian kelas juga wajib, anak-anak isi kelas atau milih karena drop down. Oke. Kita nomor ujian juga wajib kita masukkan ke sini. Kemudian passwordnya juga wajib. Jadi nanti kalau anak tidak nulis semangat, maka muncul password yang Anda tulis salah ya. Kalau semangat berarti sudah benar ya. Ini setting yang pertama sudah selesai, jangan lupa untuk password selalu divalidasi. Kalau yang lain tidak perlu, cukup jawaban singkat dan drop down ya. Oke. Ini setting bagian 1 sudah selesai. Jadi saya ulangi. Setting bagian 1 ya. Hanya memindahkan dari kiri ke kanan, artinya wajib.
Ini juga sama, kita pindahkan. Tadinya dari kiri, seperti ini kita nyalakan ya. Nomor ujian juga sama, password juga sama, hanya password tadi kita tambahi. Passwordnya bisa berupa angka, bisa teks panjang, bisa ekspresi reguler, bisa, boleh ya. Kita pilih teks saja ya, karena ini anak SMP. Kemudian passwordnya teks, berarti tulisnya semangat, dan ini adalah peringatan atau hint ya. Oke. Nah sekarang untuk bagian soal, Bapak Ibu ya, kita nyeting bagian soal ya. Ingat bagian soal itu ya, ini adalah sebagai tes ya. Maka settingan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah dengan menggunakan setelan ini, kita setel ya. Kita setel yang pertama bahwa soal ini adalah soal ujian, maka kuis ini diklik. Klik kuis, kemudian kita pindahkan ke kanan. Klik, nah ini ya. Jadi ini sudah menjadi kuis ya. Oke. Atau soal ya. Kemudian kita lihat di sini ada rilis nilai. Kalau anak-anak pakai email maka kita rilis nanti, tapi karena anak-anak kita tidak pakai email, kita pilih, kita biarkan yang paling atas. Kemudian responden atau siswa dapat melihat ini, kita klik saja supaya mereka tidak bisa melihat pertanyaan tak terjawab, tidak bisa melihat jawaban, tidak bisa melihat nilai. Oke, jadi ini kita buang. Kemudian presentasi juga kita biarkan yang paling bawah. Ini kita belum acak ya. Kalau nanti soalnya mau diacak, tinggal kita acak saja. Misalnya diacak ya. Seperti ini diacak. Oke. Karena ini belum dikasih kunci, kita nggak perlu acak dulu. Kemudian pesannya kita tulis, misalnya pesan itu nanti setelah anak mengerjakan ya. Terima kasih. Terima kasih. Anda sudah mengikuti PAT. Semoga sukses. Oke. Kemudian kita ke umum. Umum juga dikosongkan karena anak-anak tidak mengerjakan berdasarkan email. Dari presentasi kita tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Yang lainnya kita kosongkan. Yang ini hanya kita geser ke kuis dan segera setelah setiap pengiriman. Oke. Berarti seperti ini, yang kosong saja. Kita simpan. Oke. Jadi soal nomor 1 ini, nomor pertama ini, kita jangan acak dulu karena kita akan belum membuat kunci, Bapak Ibu ya. Ini kita akan beri kunci jawaban ya. Kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu menyiapkan kunci jawabannya. Menyiapkan kunci jawabannya ya. Ini adalah hanya contoh ya. Jadi kita klik kunci jawaban Bapak Ibu. Oke. Setelah klik, saya ulangi tadi ya, di sini ada kunci jawaban, kita klik ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ya. Kunci jawaban diklik. Kemudian kita beri poin, Pak. Bapak Ibu ya. Di sini poin 2. Kenapa 2? Karena soalnya 50 nomor ya. Jadi per nomor ini nilainya 2 ya. Sehingga 50 nomor nanti nilai anak-anak 100 ya. Kemudian kita beri kunci. Nah, kuncinya kita buka. Misalnya ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Di sini kebetulan contoh saja. Kunci di sini ada kunci bahasa Inggris ya. Kunci bahasa Inggris di sini nomor 1 misalnya C ya. Nomor 2 A. Oke. Oke, kita kembali ke Google Form. Ya. Kita kembali ke Google Form. Ya. Klik tanda Chrome ini juga bisa ya. Oke, tadi kuncinya adalah yang pertama C, yang kedua A. Kita buat 2 kunci dulu. Yang pertama C ya. Maka kita klik yang C. Oke. Nah, muncul seperti ini, Pak. Ini kunci ya. Lalu selesai. Oke. Saya ulangi. Jadi untuk kunci jawaban, kita klik kunci jawaban. Kemudian kita klik di sini akan muncul warna hijau, berarti ini kuncinya C.
Kalau Anda tidak menjawab C, berarti Anda tidak dapat nilai 2 ya. Selesai. Kemudian yang kedua, tadi kuncinya A ya. Kuncinya A di sini tadi. Nah, ini kuncinya A ya. Contoh saja ya. Kita perkecil lagi. Berarti kuncinya A. Kita pilih kunci jawaban. Jangan lupa kita kasih skor 2 ya. Per 2. Maka kita pilih A. Nah, ini tanda hijau. Kita pilih selesai. Dan seterusnya Bapak Ibu, kita kasih kunci seperti itu. Maka tugas kita selesai sampai yang terakhir ya, 50. Semua dikasih kunci jawaban ya. Oke. Setelah itu kita akan shuffle ya, supaya anak-anak itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Kita akan coba acak. Yang pertama kita latihan mengacak option ya. Option ini kita acak supaya nanti jawaban anak-anak itu ABCD-nya tidak sama. Itu dengan cara tadi kita ulangi, kita klik di sini, kemudian kita pilih di sini acak urut opsi. Ya. Jadi saya ulangi, kita pilih acak urut opsi. Nanti ada siswa yang ke bagian ini di atas, ada yang tidak sama ya, tidak bisa mereka saling memberitahu jawaban ya. Yang kedua juga sama. Ya, kita klik, kemudian kita pilih acak urut opsi. Yang ketiga sama. Oke. Yang keempat sama. Dan seterusnya sampai 50, Pak. Ini settingan terakhir seperti itu ya. 50 ya. Kita mengacak opsi-opsi ini ya supaya tidak sama. Kemudian nanti kita juga mengacak urutannya supaya tidak sama antara siswa yang satu dengan yang lain ya. Maka kita pilih setelan. Saya ulangi ya, untuk mengacak bagian ini nanti paling bawah, ke tengah dan seterusnya antara siswa tidak sama, kita pilih setelan. Kemudian di kuis ini ada jadikan sebagai kuis, segera setelah setiap pengiriman, kemudian di presentasi ini ada acak urut pertanyaan. Kita klik seperti ini ya. Oke, saya ulangi, kita klik sini. Kemudian di umum masih aja ya. Oke, kita simpan. Jadi nanti siswa satu dengan yang lain soalnya tidak sama ya. Begitu juga opsinya tidak sama ya. Tetapi kunci kita tetap akan terekam di sini seperti ini, tidak akan berubah. Ketika ini diacak pindah ke atas, maka kuncinya juga ikut pindah. Jadi anak tidak ada yang dirugikan. Oke, kita lihat di sini soal kita sudah selesai. Oke, sudah selesai. Karena ini tadi wajib, maka harus pakai nama. Ya, ada tanda bintang di sini wajib ya. Nama misalnya Supriyanto misalnya. Supriyanto. Oke. Nomor ujian misalnya 007 ya. Kemudian kelasnya misalnya 7C ya. Passwordnya tadi adalah semangat ya. Semangat huruf kecil ya. Semangat ya. Jadi kalau siswa menulis password misalnya saja, dia akan muncul password yang Anda tulis salah ya. Password mestinya ya, password yang Anda tulis salah. Sehingga kita tulis semangat. Nah, ini. Oke. Jadi benar berarti jawab passwordnya ya. Kemudian baru anak kalau sudah mengisi seperti ini akan menuju ke soal. Nah, seperti ini ya. Anak tinggal mengerjakan ya. Mana jawabannya? Ini sudah acak Bapak Ibu. Tadi kan yang pertama gambar, sekarang sudah ganti yang tidak ada gambar ya. Seperti ini, anak tinggal mengklik jawaban saja ya. Misalnya ini ya, contoh aja ini ya. Ini ya teman, terserah anak ya. Ini kemudian ini dan seterusnya ya. Oke, setelah itu kirim ya. Nah, anak ngerjakan itu ketika ada tulisan terima kasih Anda sudah mengikuti PAT sebuah sukses. Berarti ya, jawaban sukses terkirim ke server panitia ya. Saya kira itu Bapak Ibu.
penjelasan dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya paling tidak untuk mengembangkan kompetensi kita di era teknologi 4.0 ini. Mestinya kita bersama harus ya menguasai teknologi ini. Ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.